Bab 691. Polisi sedang menangani masalah ini. Investigasi kunci segera dilakukan. Petugas kebersihan kamar Chen Yuan sebelumnya mengalami kecelakaan mobil dan meninggal di tempat kejadian. Setelah pengawasan hotel melewati investigasi, mereka tidak menahan orang yang mencurigakan. Adapun ponsel yang digunakan Chen Yuan untuk memesan bunga di Tuan-Tuan, itu adalah asisten Dela. Dan dalam hal ini, asisten tersebut juga memberikan penjelasan yang masuk akal. Bagaimanapun, Dela Hathaway memang bertanggung jawab atas pembunuhan Chen Yuan oleh penembak jitu. Untuk menyatakan permintaan maafnya, dia membeli buket mawar atas inisiatifnya sendiri dan dengan tulus meminta maaf kepada Tuan Chen Yuan atas nama Dela Hathaway. Hanya karena seseorang mengirimkan mawar bukan berarti mereka ingin menyakiti Anda, bukan? Secara logis, tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada bukti sama sekali bahwa dia adalah pembunuhnya. Meskipun polisi juga merasa bahwa penjelasan asisten itu agak mencurigakan. Tetapi tidak ada bukti, jadi tentu saja Anda tidak dapat menangkap orang tanpa izin. Masalah ini kembali melibatkan superstar internasional, jadi harus ditangani dengan hati-hati. Bagi Chen Yuan, setelah mengunci target, dia bahkan tidak repot-repot melakukannya sendiri. Dia hanya masuk ke dark web begitu saja. Kemudian melalui akun yang tidak terdaftar, mengisi ulang saldo sebesar juta dolar AS di dark web. Mencantumkan nama, identitas, dan pekerjaan Jeffrey Dawson di dalamnya. Kemudian menambahkan foto identitas untuk autentikasi. Selesai. Titik. Begitu saja. Ini disebut membalas dendam dengan cara orang tersebut. Ketika hadiah sebesar 5 juta dolar AS diposting di dark web kurang dari menit, itu langsung menarik perhatian banyak pembunuh bayaran. Sial. Hadiah sebesar juta dolar itu besar sekali. Jeffrey Dawson ini adalah manajer terkenal di Amerika Serikat. Artis-artisnya tampaknya termasuk Dela, Angelina, Mina, dan superstar internasional terkenal lainnya. Untuk seorang manajer kecil, seseorang bersedia menawarkan hadiah sebesar juta dolar AS. Apakah orang ini punya identitas lain? Seharusnya tidak sesederhana kelihatannya. Lupakan saja dia, ambil uang orang, bantu orang mengatasi bencana, lakukan apa yang biasa kita lakukan, kumpulkan saja uang dan lakukan pekerjaan. Saya menerima tugas ini, dan saya akan menghabisinya dalam 3 hari. Saya sekarang berada di Huaxia, dan Jeffrey juga di Huaxia. Ini benar-benar jatuh ke tangan saya. Seorang pembunuh bayaran asal Tiongkok melontarkan kata-kata berani untuk membunuh Jeffrey dalam waktu 3 hari. Saudaraku, kau terlambat, tugasnya sudah diambil orang lain. Hadiah sebesar juta dolar AS pasti akan menarik perhatian banyak pembunuh bayaran. Tugas ini tidak sulit, tetapi jumlah hadiahnya sangat tinggi. Itu benar-benar seperti mimpi di langit. Terlebih lagi, membunuh seorang agen tidak akan menimbulkan banyak dampak sosial, jadi sama sekali tidak perlu khawatir. Pukul 9 malam. Setelah seharian sibuk, Jeffrey menyelesaikan bisnis perantaraannya dengan sangat teliti dan kembali ke hotel. Hingga saat ini, ia sempat menyalakan ponselnya. Kemudian masuk ke akun pembunuh bayarannya di dark web, siap untuk melakukan check-in untuk tugas tersebut. Karena setelah menerima tugas hadiah, Anda harus melakukan check-in sesekali, jika tidak, akan dianggap sebagai kegagalan tugas oleh sistem jaringan gelap. Baru saja masuk ke akun. Setelah berhasil memasukkan kartu, Jeffrey seperti biasa menelusuri daftar hadiah terbaru. Kemudian tanpa sengaja melihat namanya. Gelas anggur merah yang tadinya dipegangnya dengan anggun, jatuh ke tanah seketika. Dia benar-benar tercengang. Bloody Rose tidak pernah membayangkannya. Aku telah menjadi pembunuh bayaran selama bertahun-tahun, dan keberadaan yang menempati peringkat kelima dalam daftar pembunuh bayaran dunia, suatu hari nanti akan masuk dalam daftar hadiah. Dan melihat dengan mata kepala sendiri di forum pembunuh bayaran, banyak pembunuh bayaran mendiskusikan cara membunuhnya. Geoffrey hampir memuntahkan seteguk darah lama. Pembunuh bayaran terkuat tidak berarti kekuatan sebenarnya sangat kuat. Pembunuh bayaran membunuh target secara tiba-tiba. Kau tidak pernah tahu kapan bahaya akan datang. Mereka yang mendapatkan hadiah ditakdirkan untuk hidup dalam ketakutan. Baru saja, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki samar di belakangnya. Siapa? Jeffrey menoleh tajam, dan ketika dia mengetahui bahwa itu adalah seorang kenalan, dia sedikit menurunkan kewaspadaannya. Kevin, itu kau? Ya, ayah. Bukankah ayah sudah bilang jangan datang ke sini kalau ayah tidak ada urusan? Tahukah ayah bahwa mudah sekali membongkar rahasiaku? Oke, berhenti bicara omong kosong, dan segera siapkan jet pribadi untukku. Aku ingin kembali ke tempat yang aman. Tempat ini sudah tidak aman lagi. Oke, ayah, aku akan mengantarmu sekarang. Tuh. Pembunuh muda di hadapannya adalah tangan kanan Jeffrey dan anak angkatnya. Petik 2.
spesialisasi dalam keterampilan pembunuhan. Patuhi perintahmu sendiri. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa putra angkatnya yang paling dipercaya akan menembaknya beberapa kali hanya dengan mengangkat tangan. Moncong pistol itu dilengkapi dengan peredam suara, dan isolasi suara hotel sangat bagus. Setelah 3 tembakan, tidak ada yang terkejut. Kenapa kau? Jeffrey menatap putra angkatnya dengan tidak percaya. Kenapa? Hehe. Ayah, selama bertahun-tahun, aku telah melakukan semua pekerjaan kotor, tetapi apa yang kudapatkan bahkan bukan sepersekian dari milikmu. Kau bisa menuai puluhan atau bahkan ratusan juta dolar jika kau menggunakan kata-katamu. Reputasi Bloody Rose di dunia pembunuh didapatkan olehku, jadi apa yang kudapatkan pada akhirnya? Kau menginginkan ketenaran tetapi tidak menginginkan nama baik, kau menginginkan keuntungan tetapi tidak menginginkan keuntungan, apakah menurutmu itu adil? Sejujurnya, aku mengambil tugas dengan hadiah juta dolar. Jika kau membunuhku, aku tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidupku, jadi kau bisa pergi ke sana dengan tenang. Jeffrey tidak memejamkan mata sampai dia meninggal. Jangan lengah. Pembunuh peringkat kelima dunia terbunuh dengan begitu mudah. Dan yang membunuhnya adalah orang yang paling dipercaya di sekitarnya. Dia tidak pernah membayangkan akhir hidupnya akan seperti ini. Segera, Kevin mengambil ponselnya, memotret kematian Jeffrey, dan mengunggahnya ke dark web untuk ditinjau. Selama dia lolos tinjauan, dia bisa mendapatkan komisi hadiah yang besar. Memastikan kematian target adalah hal yang sangat sederhana. Tinjauan ini tidak akan memakan waktu terlalu lama. Lakukan semuanya. Pembunuh muda itu mengenakan topi dan masker lalu meninggalkan kamar 2601. Pasang tanda, jangan ganggu, di kamar hotel. Ikuti prosedur layanan hotel. Jika ada tanda jangan ganggu di kamar tamu, pelayan tidak akan mengetuk pintu, dan tidak akan mengganggu Anda. Waktu berlalu begitu cepat. Hanya 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Chen Yuan mengetik kode selama beberapa jam di malam hari. Bermain-main sepanjang hari. Pada dasarnya, saya mengajak 2 gadis, Ye Han dan Qin Wushuang, untuk berkeliling dan check-in. Ketika orang lain datang ke Yanjing untuk berwisata, mereka biasanya masuk mobil untuk tidur, keluar mobil untuk berfoto, dan setelah berfoto, mereka dianggap sudah pernah ke sini. Kemudian melalui proses yang sama dan langsung pamer kepada orang-orang. Inilah status wisata sebagian besar turis domestik. Tapi Chen Yuan berbeda. Setelah akhirnya tiba di Yanjing, wajar untuk merasakan kemakmuran ibu kota kekaisaran. Tembok besar, kota terlarang, istana musim panas, pangkalan film dan televisi Sendian, Universitas Yanda, Huaking, Akademi Film Kekaisaran, dan berbagai tempat suci humanistik adalah hal-hal yang wajib dikunjungi di siang hari. Di malam hari, Sanlitun, Gongti, dan Bar Street wajib dinikmati. Benar saja, saya mengunjungi begitu banyak tempat. Namun, Akademi Film Kekaisaranlah yang paling memuaskan Chen Yuan. Akademi Film Kekaisaran, sebagai sekolah seni terbaik di Tiongkok, memiliki ujian masuk seni yang paling ketat dan sangat menuntut. Gadis-gadis yang dapat diterima di jurusan akting semuanya cantik, menawan, dan serba bisa. Bahkan ada beberapa kelas yang semuanya cantik, tidak ada yang jelek. Yang terburuk adalah gadis-gadis cantik dari sekolah lain. Nilai 7 tersebar di mana-mana, nilai 8 tidak sebagus anjing, dan nilai 9 pun tidak jarang ditemukan. Tuan Chen, Anda seharusnya berhenti berkeliaran akhir-akhir ini. Anda telah 2 kali hampir terbunuh. Apakah Anda tidak benar-benar mengkhawatirkan keselamatan Anda sendiri? Anda telah sangat mempersulit pekerjaan kami. Kapten Zeng, petugas polisi khusus, berkata sambil mengerutkan kening. Kapten, ini buruk, sesuatu terjadi di Hotel Imperial Capital. Ada apa? Agen Della Hathaway terbunuh. Bab 692. Baru diketahui setelah saya meninggal di hotel selama 3 hari. Konon ada tanda, jangan ganggu, yang tergantung di kamar ini, dan pelayan tidak berani mengetuk pintu selama beberapa hari. Pergi, kata petugas Zeng dengan wajah marah. Dalam beberapa hari terakhir, 6 petugas polisi khusus mereka, bersama dengan 12 petugas polisi khusus yang melindungi Della Hathaway, berjumlah total 18 petugas polisi khusus, memantau dengan cermat semua masalah di Hotel Imperial Capital. Hanya takut sesuatu yang tidak terduga terjadi. Siapa tahu atau membiarkan kecelakaan terjadi. Dan orang yang meninggal adalah agen Della Hathaway. Masalah ini bisa besar atau kecil. Jika menjadi masalah besar, mungkin akan menjadi berita internasional. Kemudian ketika tiba saatnya untuk menuntut pertanggungjawaban, dia, kapten polisi khusus, akan menanggung akibatnya. Petugas Zeng, karena Anda ada urusan, silakan dulu. Saya ingin mengunjungi Akademi Film Imperial. Setelah beberapa polisi pribadi pergi, Chen Yuan merasa jauh lebih tenang.
Akhirnya mengabaikan orang-orang menyebalkan ini. Dia terus berkeliling sekolah, mengamati para gadis cantik di mana-mana untuk melihat apakah ada pasangan yang cocok. Tapi tingkah lakunya seperti ini. Kenapa terasa sedikit menyedihkan? Dan jika mencari jarum di tumpukan jerami seperti ini, mungkin tidak akan bertemu dengan gadis-gadis tercantik. Namun, Chen Yuan masih mengenakan masker dan kacamata hitam karena takut dikenali orang lain. Dia melihat sekeliling seperti ini, mengeong di sana-sini, memang sangat menyedihkan. Lebih baik mengadakan acara perekrutan, mengumpulkan semua gadis cantik, dan membuka perekrutan. Mencari alasan untuk berinvestasi dalam film, atau acara apa yang akan difilmkan. Pilih orang yang jujur. Bukankah itu harum? Chen Yuan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Yang Sichen. Tiba-tiba menerima telepon dari Chen Yuan. Yang Sichen merasa tersanjung. Bos, ada yang bisa Anda lakukan untuk saya? Direktur Yang, apa kabar akhir-akhir ini? Tanya Chen Yuan dengan santai. Bos, begini. Setelah kru film kita selesai, saya rasa tim talenta perusahaan kita agak kurang. Seandainya bukan karena bos terakhir kali, Anda membawa beberapa wanita cantik papan atas ke acara itu untuk membuat karakter lebih hidup. Bahkan lebih mengejutkan bagi penonton, saya khawatir film ini masih akan memiliki banyak kekurangan. Setelah belajar dari pengalaman sebelumnya, perusahaan juga harus menambah jumlah talenta, jadi saya pergi ke Yanjing untuk urusan bisnis, dan saat ini saya sedang merekrut di Akademi Drama Kekaisaran. Apakah Anda di sekolah drama? Chen Yuan terkejut sejenak. Akademi Drama, seperti Akademi Film, adalah salah satu institusi terbaik untuk penerimaan ujian seni. Keindahannya seperti awan. Chen Yuan awalnya berpikir untuk pergi ke Akademi Drama Kekaisaran setelah mengunjungi Akademi Film. Tidak menyangka Yang Sichen akan mulai merekrut di Akademi Drama. Tapi pikirkan baik-baik. Itu juga wajar. Kota Tianmen masih dalam tahap pertumbuhan yang sangat lambat. Meskipun karena Chen Yuan, kota film dan televisi Tianmen menjadi terkenal. Tetapi sekolah-sekolah seni terbaik masih terkonsentrasi di dua kota besar Yanjing dan Shanghai. Status quo ini tidak dapat diubah dalam semalam. Efek perekrutan perusahaan film dan televisi agak kurang memuaskan. Jadi saya perlu pergi ke sekolah seni secara langsung untuk merekrut beberapa mahasiswa seni. Di antara mereka, Akademi Film Kekaisaran, Akademi Drama Kekaisaran, Akademi Drama Modu, dan Akademi Musik Modu adalah sekolah-sekolah perekrutan utama. Setiap tahun, beberapa perusahaan film dan televisi atau sutradara pergi ke sekolah-sekolah tersebut untuk memilih kandidat secara langsung. Bahkan jika itu adalah universitas top, masih ada yang memiliki kondisi bagus dan beberapa yang mencari peluang di tempat yang tidak jelas. Seleksi artis yang dikontrak tidak hanya bergantung pada penampilan dan kondisi fisik mereka, tetapi juga kualitas komprehensif mereka dalam bakat, kemampuan akting, dan aspek lainnya. Ya, bos, apakah Anda punya pesanan? Saya juga di Yanjing, dan saya di Akademi Film Kekaisaran. Saya ingin berinvestasi dalam sebuah variety show, yang dirancang untuk menarik mahasiswi cantik dari sekolah-sekolah top. Tolong bantu saya mempersiapkannya. Saya akan memberikan hadiah 1 miliar yuan, dan pemenang nomor 1 akan menjadi pemenangnya. Buat film khusus untuknya dengan investasi lebih dari 1 miliar yuan, dan dia akan menjadi juru bicara citra ponsel Pangu nomor 6. Peran penting. Baik, bos, saya mengerti, bos. Apakah Anda akan melakukan seleksi sendiri? Itu wajib. Lagi pula, banyak variety show saat ini bergantung pada hubungan dan menggunakan cara-cara tidak resmi. Saya harus memeriksa aspek ini secara pribadi, tetapi saya tidak akan berpartisipasi dalam audisi awal. Setelah babak seleksi pertama selesai, saya akan meluangkan waktu untuk pergi ke acara tersebut untuk menonton. Baik, bos, berjanji untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang Sichen berkata dengan percaya diri. Awalnya, dia hanya ingin mengontrak seorang artis seperti perusahaan lain, dan melakukan acara perekrutan secara acak. Tapi sekarang setelah Tuan Yan berbicara, ada investasi 1 miliar. Acara ini harus dilakukan dalam skala besar. Harus sangat dahsyat sehingga diketahui seluruh negeri. Intinya, Presiden Yan benar-benar ingin memberikan bayaran endorsement sebesar juta kepada pilihan nomor 1. Nima ini. Sungguh keterlaluan. Belum pernah ada aktor pendatang baru yang langsung menerima bayaran endorsement juta. Dan dijanjikan untuk membuat film besar dengan lebih dari 1 miliar yuan khusus untuknya. Jika berita ini dirilis, saya khawatir akan langsung menimbulkan sensasi. Anda perlu berbicara dengan pihak sekolah tentang masalah ini. Chen Yuan baru saja menutup telepon. Di sebuah markas bawah tanah misterius di Amerika Serikat. Tuan X duduk di kursi kepala rapat besar. Berikut adalah personel manajemen inti dari berbagai departemen jaringan gelap. Di layar rapat terpampang foto kematian manajer terkenal, Jeffrey. Tuan,
Bloody Rose telah terbunuh. Saya harus mengatakan bahwa Chen Yuan ini sangat berbahaya. Ketika Bloody mendekati Chen Yuan, dia mungkin secara tidak sengaja membongkar identitasnya sendiri. Identitas aslinya tercantum dalam daftar buronan. Telah dipastikan tewas. Kami memiliki alasan untuk menyimpulkan bahwa pemilik akun tidak terdaftar ini kemungkinan besar adalah Chen Yuan sendiri. Dia membalas dendam kepada orang lain dengan caranya sendiri. Pendekatan ini sama saja dengan menantang aturan Darknet. Tuan, untuk menghindari masalah lebih lanjut, saya sarankan agar perintah perburuan global segera dikeluarkan untuk Chen Yuan. Dia memiliki informasi rahasia tingkat tinggi di basis data Dark Web yang harus diselesaikan. Suara seorang pejabat tinggi Darknet terdengar. Hampir semua orang yang hadir tersentak. Bukankah terlalu berlebihan untuk mengeluarkan perintah perburuan global? Ya, hal semacam ini memengaruhi seluruh tubuh. Jika Chen Yuan memutuskan untuk berjuang sampai mati dan mengungkap informasi basis data rahasia teratas di Darknet, itu akan menjadi lebih merepotkan. Jangan hentikan, tetapi biarkan dia menderita akibatnya. Mungkinkah jika kita tidak mengeluarkan perintah perburuan global, bukankah dia akan menyebarkan informasi di basis data rahasia teratas? Lebih baik menyelesaikan bahaya tersembunyi ini secepat mungkin. Perintah perburuan global baru dikeluarkan 2 kali sejak berdirinya Darknet. Setiap kali kejadiannya sangat berdarah. Hal ini menyebabkan kerusuhan besar. Karena perintah pembunuhan global sama sekali berbeda dari imbalannya. Tugas imbalan dari jaringan gelap diterima secara individual. Selama tugas ini diterima, pembunuh lain tidak dapat menerimanya lagi, kecuali jika tugas tersebut gagal. Tetapi begitu perintah perburuan global dikeluarkan, target akan dikepung oleh pembunuh global, dan mereka tidak akan pernah mati. Siapapun yang membunuh target dapat memperoleh hadiah sebesar 10 miliar dolar AS, dan tidak ada komisi. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa selamat. Bab 693. Yang lebih saya khawatirkan adalah jika Chen Yuan menyerahkan informasi basis data rahasia kepada departemen terkait di Tiongkok, dia pasti akan dilindungi oleh militer. Jika dia melakukannya, saya khawatir mereka akan mengeluarkan perintah pembunuhan global. Diperkirakan mereka mungkin tidak akan mampu membunuhnya. Saya sudah menangkapnya, dan alasan mengapa dia tidak melakukannya sekarang adalah karena dia memiliki rencana sendiri. Dia adalah orang yang sangat ambisius. Sebenarnya, misi pembunuhan gagal karena alasan tertentu. Tidak ada yang perlu dibicarakan tentang anti pembunuhan, tetapi Chen Yuan seharusnya tidak boleh, dia membobol basis data rahasia di balik layar jaringan gelap. Orang ini harus segera ditangani. Baiklah, mari kita voting, angkat tangan untuk menyetujui penerbitan perintah pembunuhan global. Kata Tuan X yang misterius dengan suara agak serak. Saya setuju. Saya setuju. Saya keberatan. Saya setuju. Akhirnya pemungutan suara selesai. Ada 17 pejabat Darknet tingkat tinggi yang hadir, ditambah Tuan X, 9 diantaranya setuju untuk mengeluarkan perintah pembunuhan global. Tuan X tidak berkomentar. Tetapi karena 9 suara telah dihasilkan, tidak perlu mengatakan apapun lagi. Karena itu, masalahnya diselesaikan seperti ini. Segera beritahu petugas operasi jaringan gelap dan keluarkan perintah perburuan global. Baik, Pak. Begitulah penyelesaiannya. Pada saat yang sama, ratusan ribu pembunuh terdaftar di Dark Web di seluruh dunia. Sebuah pesan muncul di kotak surat pribadi mereka. Pesan ini berupa serangkaian kode, saya tidak mengerti artinya, tetapi ada tanda seru merah. Sial. Apakah ini, Dark Web punya berita penting untuk dirilis? Seorang kurir yang sedang mengantarkan makanan terkejut. Umumnya, Dark Web tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk mengirim pesan kepada pembunuh terdaftar. Bahkan jika mereka mengirim pesan, itu hanya akan dipublikasikan melalui alamat email yang tidak terikat pada akun identitas. Setelah dirilis, itu pasti akan menjadi berita besar. Begitu banyak pembunuh di seluruh dunia. Faktanya, banyak orang memiliki identitas dan pekerjaan yang sah untuk menutupi diri mereka. Di antara mereka adalah tukang pengantar barang, kurir, petugas kebersihan, programmer, presiden perusahaan, artis terkenal, penari klub malam, penulis novel, dan bahkan pegawai negeri. Mereka bersembunyi di berbagai lapisan masyarakat. Tentu saja, ratusan ribu pembunuh di dunia ini sangat menakutkan. Sebenarnya tidak banyak. Tersebar di setiap kota di setiap negara, mungkin hanya ada 1 atau 2 di satu kota, mungkin lebih dari selusin di kota-kota besar, dan tidak ada sama sekali di kota-kota kecil. Ada para pembunuh bayaran. Mungkin setelah menyelesaikan beberapa tugas, Anda tidak akan pernah menembak lagi. Benar-benar menghilang. Atau dalam beberapa tahun hanya sekali menembak. Karena dengan sekali tembak, uang yang didapatkan cukup untuk dihamburkan selama beberapa tahun. Selama Anda tidak menghabiskan terlalu banyak uang,
bahkan melakukan satu kali pembunuhan pun cukup untuk hidup nyaman. Oleh karena itu, dalam hal ini, meskipun ada ratusan ribu pembunuh bayaran terdaftar di Dark Web, tetapi pada kenyataannya, mungkin hanya ada beberapa ribu orang yang sering menjelajahi informasi Dark Web dan relatif aktif. Semuanya kurang dari 10.000. Pengumuman perintah pembunuhan global akan memberitahu semua pembunuh bayaran di dunia. Reaksinya mengerikan. Ketika si pengantar makanan menerima email ini, ekspresinya langsung menjadi serius. Dia membuang paket yang sedang diantar ke tempat sampah. Dia segera kembali ke rumah sewaannya dan membuka halaman web yang misterius. Ini, perintah pembunuhan global. Ternyata muncul lagi. Saya melihat halaman utama resmi Darknet. Sebuah karakter bahasa Inggris berwarna merah darah besar muncul, yang sangat menarik perhatian. Menerjemahkan baris ini dari bahasa Inggris ke Huaxia, hanya ada 5 kata, perintah perburuan global. Klik pada antarmuka. Segera muncul sebaris informasi. Target: Chen Yuan. Identitas dan latar belakang: orang kaya Tiongkok. Umur, 22. Gambar 1. Gambar 2. Gambar 3. Perintah pembunuhan global. Bunuh target, dan Anda bisa mendapatkan $1 miliar AS. Sial, orang yang akan dibunuh oleh perintah perburuan global sebenarnya adalah Bos Yan. Anak laki-laki pengantar makanan itu sangat terkejut. Di Huaxia, memang ada terlalu banyak orang yang mengenal Chen Yuan. Siapa yang tahu nama Tuan Yan? Singkirkan Tuan Yan, dan bawa pulang lebih dari 60 miliar koin saudari lunak. Penyelesaian gelombang misi ini mungkin cukup bagi pembunuh manapun untuk langsung masuk ke jajaran orang kaya. Sangat menggoda. Tidak ada yang bisa menolak godaan seperti itu. Yanzong saat ini hanyalah seorang gadis lemah lembut yang berjalan. Aku sudah tidak keluar dari gunung selama bertahun-tahun, sepertinya kali ini, orang tua itu akan keluar lagi. Aku lebih penasaran, hal keterlaluan apa yang dilakukan Tuan Yan. Dia sampai meminta para eksekutif puncak Dark Web untuk mengeluarkan perintah perburuan dan pembunuhan global. Mungkinkah Bos Yan terlalu ceroboh sampai berhubungan seks dengan putri kepala jaringan gelap, dan dia tidak bertanggung jawab sampai membuka celananya, sehingga membuat kepala jaringan gelap marah. Hahaha, si jagoan, aku lihat kau dari Huaxia. Aku tidak menyangka akan bertemu si jagoan Huaxia di Dark Web. Maukah kau menambah teman? Mari kita bentuk kelompok untuk membunuh Tuan Yan, dan kita akan berbagi hadiahnya secara merata. Ini bisa dipertimbangkan. Kudengar Bos Yan pernah ditawari hadiah sebelumnya, bahkan bos berdarah yang berada di peringkat kelima di dunia. Sekarang sepertinya bos berdarah itu gagal dalam misinya dan malah terbunuh. Ini menunjukkan bahwa Bos Yan memiliki pasukan keamanan yang cukup kuat, dia orang yang tangguh, dan pembunuh biasa tidak bisa mengalahkannya. Bukankah ada pepatah lama di Tiongkok, belalang sembah menangkap jangkrik, dan burung oriole di belakangnya, siapa yang bisa membunuh targetnya, mari kita tunggu dan lihat. Pembunuh di Darknet sedang dibahas di forum. Serangan gencar itu lebih dari 10 kali lipat dari biasanya. Ini jelas merupakan peristiwa besar di dunia pembunuh. Bahaya telah datang. Chen Yuan saat ini. Namun seperti orang normal, dia masih memperhatikan wanita-wanita cantik di sekolah. Mereka tidak tahu bahwa bahaya besar sedang datang. Dia berjalan di jalan utama Akademi Film. Tiba-tiba, seorang wanita asing yang kuat dan tampak seperti Barbie King Kong menghampiri Chen Yuan. Tuan Chen, saya asisten Dela. Nona Dela ingin mengundang Anda makan malam. Saya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Apakah mungkin? Nona Dela ingin mengundang saya makan malam. Ya, Tuan Yefri terbunuh. Karena kejadian ini, Nona Dela tidak dapat kembali ke Amerika Serikat untuk sementara waktu. Dia perlu bekerja sama dengan penyelidikan rutin polisi. Nona Dela tidak mengenal banyak teman Tionghoa, jadi dia ingin mentraktir Tuan Chen makan malam. Baiklah kalau begitu, ayo kita mulai. Chen Yuan tersenyum dan mengangguk. Sebenarnya, sejauh ini, dia tidak memiliki bukti mutlak bahwa Yefri adalah Blood Rose. Hanya saja dia memiliki kecurigaan yang besar. Adapun Dela Hathaway, sebagai bintang di bawah Yefri, jika dia mengatakan dia tidak tahu apa-apa, Chen Yuan sama sekali tidak mempercayainya. Jika dia tidak tahu apa-apa, mengapa ada begitu banyak kebetulan sebelumnya? Bahkan jika bukan dalangnya, dia juga seorang kaki tangan. Chen Yuan sudah lama ingin bertemu dengannya. Tuan Chen, silakan masuk ke mobil. Tak lama kemudian, King Kong Barbie mengajak Chen Yuan masuk ke dalam mobil Bentley. Bab 694. Saya masuk ke dalam mobil. Setelah sekitar 20 menit, saya sampai di sebuah restoran barat. Sebenarnya, letaknya tidak jauh, hanya sekitar 10 menit dengan mobil, tetapi lalu lintas di Yanjing cukup padat, sehingga perjalanan 20 menit itu memakan waktu lebih dari 10 menit.
Saat itu tepat pukul 6 sore. Waktu di mana bisnis restoran sedang ramai. Tetapi restoran barat itu tutup. Ada juga dua pria bertubuh kekar dan berkulit hitam, lebih dari 2 meter, yang menjaga pintu. Rupanya restoran itu sudah penuh dipesan. Tuan Chen, silakan masuk. Baik. Chen Yuan mengangguk. Kelas restoran barat ini sangat tinggi. Suasananya sangat elegan. Ketika Chen Yuan masuk, hanya ada Della Hathaway di dalam, dan pelayan baru saja meletakkan semua hidangan di atas meja. Tuan Chen, steak Kobe di restoran ini rasanya sangat enak, cobalah. Enak. Chen Yuan tersenyum dan duduk. Mengambil pisau dan garpu, dengan anggun memotong sepotong daging sapi, memasukkannya ke mulut dan mengunyahnya perlahan. Benar saja, daging itu meleleh di mulut. Rasanya melampaui semua steak yang pernah kumakan sebelumnya. Kudengar steak ini harganya 15.000 yuan per potong. Nima bisa membeli seekor sapi. Dan hanya ada seekor sapi kecil di depanku. Lumayan. Chen Yuan menghabiskan steak itu dalam beberapa suapan. Ada sedikit kejutan dan rasa ingin tahu di mata biru jernih Della. Tuan Chen, apakah Anda tidak takut saya meracuni makanan Anda? Kudengar Anda minum air beracun dari botol air mineral yang disegel beberapa hari yang lalu. Tanya Della Hathaway terus terang, dan tampaknya tidak menghindari topik ini. Tentu saja, Chen Yuan tidak bisa mengatakan bahwa fisiknya seperti Lao Su telah mencapai titik di mana dia kebal terhadap semua racun. Anda tidak bisa membunuh saya dengan meracuni saya. Saya tentu saja tidak takut pada Anda. Nona Della, saya percaya bahwa Anda bukanlah mawar berdarah. Saya tidak percaya sejak awal. Saya dapat mendengar jejak ketidakberdayaan dan pengekangan dalam musik Anda. Anda pasti juga tidak sengaja. Saya sudah bilang bahwa Anda adalah seorang pembunuh beberapa hari yang lalu. Itu hanya godaan. Begitu kata-kata ini keluar, Della tiba-tiba membeku. Apakah Anda benar-benar dapat merasakan ini dalam musik saya? Tentu saja. Chen Yuan mengangguk setuju. Bahkan, dia bahkan tidak mendengarkan konser dengan saksama hari itu. Waspada dan siap siaga setiap saat. Tuan Chen, mungkin Anda adalah orang pertama yang benar-benar memahami emosi musik saya. Banyak orang hanya merasakan kegembiraan dan kebebasan dalam musik saya, tetapi tidak ada yang tahu. Ini hanyalah kerinduan saya akan sinar matahari, tetapi dalam kegelapan. Della Hathaway memandang Chen Yuan, merasa seolah-olah dia telah bertemu dengan sahabat karib. Memang, permainan piano Chen Yuan sangat bagus, pemahamannya tentang musik secara alami jauh melampaui orang biasa. Dapat membaca hati orang melalui musik. Della Hathaway. Tingkat kesukaan +10. Della Hathaway. Tingkat kesukaan +10. Tingkat kesukaan saat ini, 50 poin. Tuan Chen, terima kasih atas kepercayaan Anda, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa pembunuhan Anda memang terkait dengan saya. Di dunia ini, ada platform pembunuh yang menyediakan bisnis pembelian pembunuhan, dan Tuan Chen, Anda pasti telah menyinggung beberapa orang, sehingga Anda terdaftar dalam daftar hadiah dengan jumlah hadiah yang tinggi. Saya juga mengetahui informasi ini secara tidak sengaja. Sekitar 8 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali masuk SMA, saya sering diintimidasi oleh teman-teman sekelas saya, baik teman sekelas maupun teman sekamar di asrama yang sama. Mereka memanggil saya bajingan karena darah campuran saya, dan bahkan berkelahi. Saat itu, saya sangat takut setiap hari sehingga saya bahkan tidak berani pergi ke sekolah. Setelah mengatakan itu, Della Hathaway berhenti sejenak. Dia menatap keluar jendela, seolah mengingat masa lalunya yang tak tertahankan. Chen Yuan terkejut sejenak. Dia juga tidak menyangka bahwa superstar internasional yang sangat dinantikan ini sebenarnya pernah diintimidasi saat masih sekolah. Tapi memang benar. Orang Asia didiskriminasi di Amerika Serikat, bahkan lebih buruk daripada orang kulit hitam. Dan dia masih begitu cantik. Terkadang gadis-gadis terlalu cantik untuk tumbuh dewasa, dan mereka benar-benar tidak punya teman. Gadis-gadis dari sekolah yang sama tidak akan mau menjadi daun hijau Anda. Dan mereka juga akan iri karena laki-laki lain menyukai Anda. Jika Anda tidak mengintimidasi, siapa yang akan Anda intimidasi? Chen Yuan tidak berbicara, dan terus mendengarkan dengan saksama. Sebenarnya, saat itu, aku bahkan berpikir untuk bunuh diri, tetapi kemudian, seorang pria muncul, dan dia adalah Jeffrey. Secara lahiriah, dia adalah seorang pengintai, tetapi sebenarnya dia adalah seorang maniak pembunuh. Dia memberiku racun yang tidak berwarna dan tidak berbau, dan meracuni teman sekelas yang menindasku. Sejak itu, dia selalu memegangku di tangannya, dan aku tak berdaya. Dia bilang itu hanya obat yang menyebabkan diare. Aku benar-benar tidak tahu kalau itu bisa meracuni orang sampai mati. Aku sangat ketakutan saat itu, tapi tidak ada jalan kembali. Kemudian,
entah kenapa, sepertinya aku mendapat banyak kesempatan, dan tiba-tiba aku menjadi populer. Aku suka musik karena musik bisa melepaskan emosi yang terpendam, tapi aku tidak tahu kalau suatu hari nanti aku akan menjadi bintang besar. Jeffrey benar-benar hebat. Dia melatihku selangkah demi selangkah untuk menjadi superstar internasional. Lalu, dia mengatur agar aku melakukan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, seperti merayu pria. Aku ingat ketika aku berusia 19 tahun, mungkin di awal masa cinta, aku bertemu dengan seorang pria yang sangat baik, aku sangat menyukainya, sangat bersemangat, kami bahkan berjanji setia satu sama lain. Tapi keesokan harinya, dia meninggal karena diracun. Baru saat itulah aku tahu bahwa Jeffrey menggunakan namaku untuk mengundangnya di malam hari. Pria ini adalah target pembunuhannya. Sejak kami bertemu, semuanya sudah diatur. Aku menyaksikan pria yang kusukai dibunuh, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa, karena aku pengecut. Aku pengecut. Tuan Chen, apakah kematian Jeffrey ada hubungannya dengan Anda? Della Hathaway bercerita. Tiba-tiba, dia mengubah topik pembicaraan dan langsung bertanya apakah kematian manajer itu ada hubungannya dengan Chen Yuan. Nona Della, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Tuan Chen, singkatnya, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Mungkin setelah kekacauan ini berakhir, saya akan memilih untuk pensiun, dan akhirnya tidak ada yang akan mengendalikan saya. Karena Chen Yuan tidak mengakuinya. Dia tidak melanjutkan pertanyaan. Bagaimanapun, sudah dipastikan bahwa Chen Yuan yang melakukannya. Apakah cerita yang dia ceritakan itu benar atau tidak diketahui. Mungkin sebagian benar, sebagian palsu, mungkin semuanya benar, dan mungkin semuanya hanya cerita. Chen Yuan tidak ingin menyelidiki kebenaran cerita itu. Bagaimanapun, makanannya tidak buruk. Steak ini lumayan enak, tapi keahlian koki masih agak kurang. Lain kali saya mengundang Nona Della makan malam, itu sebagai bentuk kesopanan. Chen Yuan mengganti topik pembicaraan. Apakah Tuan Chen juga bisa memasak? Tentu saja. Ngomong-ngomong, mari kita tambahkan WeChat. Akan lebih mudah menggunakan WeChat untuk berkomunikasi di masa depan. Mungkin akan ada kerjasama di masa depan, tapi belum pasti. WeChat. Tapi saya tidak punya WeChat. Kalau begitu unduh saja. Saya akan mengajari Anda. Bab 695. Chen Yuan mengutak-atiknya. Della Hathaway mengunduh WeChat. Chen Yuan menambahkannya sebagai teman, dan dia juga satu-satunya teman di WeChat-nya. Perangkat lunak sosial yang digunakan oleh orang asing berbeda dengan yang digunakan oleh orang Tiongkok. Kebanyakan dari mereka menggunakan Facebook atau Instagram. Meskipun Della Hathaway memiliki seperenam darah Tiongkok, dia belum pernah ke Tiongkok berkali-kali. Berpartisipasi dalam konser kali ini adalah kali kedua dia menginjakkan kaki di tanah Tiongkok. Tuan Chen, saya sangat senang bertemu Anda, tetapi bahaya yang menimpa Anda tidak boleh diabaikan, lebih baik berhati-hati. Della Hathaway mengingatkan dengan tulus. Dia tidak begitu mengerti mengapa seorang pria kaya raya di Tiongkok, yang tahu bahwa dirinya dalam bahaya sekarang, tidak keluar tanpa pengawal. Tentu saja, bukan berarti Chen Yuan tidak menyewa pengawal. Melainkan dia benar-benar tidak ingin diikuti oleh pengawal. Jadi semua pengawal yang dia sewa dikirim pergi olehnya untuk melindungi Ye Han dan Qin Wushuang. Dia sendirian dan tak terkekang, benar-benar tak terkekang. Secara relatif, itu lebih aman. Apakah Nona Della sangat mengkhawatirkan keselamatanku? Tanya Chen Yuan sambil tersenyum. Aku tidak peduli, aku hanya sedikit penasaran. Setelah makan ini, kita mungkin tidak akan bertemu lagi di masa depan. Aku akan segera kembali ke Amerika Serikat. Sayang sekali. Awalnya, aku berencana untuk berinvestasi dalam sebuah film dan merekrut superstar internasional untuk berpartisipasi di dalamnya. Nona Della sangat cocok, dan aku juga telah menyiapkan acara variety show. Aku ingin memintamu untuk menjadi mentor. Nona Della dengan ketenaran dan statusnya yang cukup, sangat sempurna untuk menjadi mentor. Memintaku menjadi mentor, itu sangat mahal. Nona Della bisa saja menentukan harga, aku mampu membayarnya berapapun harganya. Chen Yuan tersenyum percaya diri. Melihat tatapan percaya diri Chen Yuan, Della Hathaway dengan santai mengacungkan jarinya. 100 juta. Tanya Chen Yuan ragu-ragu. Dolar AS. Puff. Della baru saja menyesap jus semangka dan hampir memuntahkannya di tempat. Dia sebenarnya ingin mengatakan 1000 juta. Meskipun dia adalah superstar internasional, gaji seorang superstar internasional mungkin tidak setinggi gaji bintang Tiongkok. Berapa banyak orang di pasar AS dan berapa banyak orang di pasar Tiongkok? Coba bandingkan saja. Ditambah dengan komisi agen yang tinggi, uang pribadi Della Hathaway sebenarnya hanya sebagian kecil dari komisinya. Mungkin bahkan tidak sampai 1/10. 1000 juta dolar AS, dia pikir itu omong kosong belaka.
Siapa sangka Chen Yuan langsung menyebutkan angka 0 juta. Dan itu dalam dolar AS. Jika dikonversi ke mata uang Huaxia, jumlahnya lebih dari 0 juta. Dan angka 0 juta itu hanya biaya penampilan sebagai mentor, itu berlebihan. Di acara variety show, meskipun biaya penampilan tutor sangat tinggi, itu pasti tidak setinggi ini. Bukankah 100 juta dolar sudah cukup? Lalu, 100 miliar. Tuan Chen, saya tidak bermaksud bercanda. Della Hathaway terdiam. Jika 100 juta dolar AS itu berlebihan, maka angka 0 miliar itu benar-benar omong kosong. Saya tidak bercanda, saya serius. Sekarang Della Hathaway sudah berhasil dijebak. Maka jangan memintanya untuk menghabiskan 100 miliar, bahkan jika dia menghabiskan 0 triliun, Chen Yuan tidak akan mengerutkan kening. Tuan Chen, mari kita bicarakan masalah ini nanti. Dulu, manajer saya yang bertanggung jawab atas pengaturan kerja saya. Sekarang manajer saya mengalami kecelakaan, lebih baik saya menunggu sampai saya mempekerjakan manajer baru sebelum membahas masalah kerjasama. Della menolak dengan sopan. Dan sedikit lebih waspada. Jika uang dari industri hiburan diambil terlalu mudah, mungkin ada aturan tersembunyi yang terlibat. Dia tidak percaya pada hal-hal yang mustahil. Karena dia sudah pernah tertipu sekali. Setelah selesai makan, waktu menunjukkan pukul 8 malam. Chen Yuan dan Della Hathaway keluar dari restoran barat ini. Tiba-tiba ada badai petir di langit. Kilat menyambar langit malam. Suara guntur mengguncang dunia. Sepertinya itu pertanda sesuatu yang buruk akan terjadi. Saat dia keluar dari restoran, tiba-tiba, sebuah mobil putih melaju kencang ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Meskipun pengemudi mobil itu telah melihat pejalan kaki di pinggir jalan, alih-alih melambat, dia malah menginjak pedal gas dan berakselerasi lagi. Dua pengawal bertubuh kekar berbaju hitam di belakang mereka dengan cepat menyadari apa yang terjadi. Mereka tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menghentikan mobil. Terdengar suara, boom. Dua pria bertubuh kekar berbaju hitam terlempar ke udara di tempat. Saat itu, mobil tersebut berjarak kurang dari 3 meter dari Chen Yuan. Kebetulan Della sedang berjalan bersamanya. Dengan kecepatan reaksi Chen Yuan, menghindari mobil putih ini seharusnya bukan masalah. Namun Della Hathaway, yang berjalan bersamanya, tidak bisa tinggal diam. Apa? Teriak Della tanpa sadar. Boom! Detik berikutnya, Chen Yuan dan mobil putih itu bertabrakan dengan keras. Dia mengulurkan tangannya. Tangannya menghantam kap mobil putih itu. Bagian depan mobil itu penyok seketika. Mobil putih itu, yang menerima benturan hebat, terlempar oleh Chen Yuan yang mengangkat tangannya. Terdengar suara dentuman keras, boom. Dengan inersia yang besar, mobil putih itu berputar 360 derajat di udara, menabrak tembok, dan hancur di tempat. Jika itu truk besar, Chen Yuan mungkin tidak akan berani melawan. Tapi itu hanya mobil kecil, dia benar-benar tidak memperhatikannya. Astaga! Sesak napas. Della sedikit membuka mulutnya, wajahnya yang cantik berdarah campuran penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Pria di depannya benar-benar melemparkan mobil yang melaju kencang di depannya. Hujan membasahi bajunya, tetapi dia tidak menyadarinya. Sungguh mengejutkan. Namun, semuanya belum berakhir. Bersamaan dengan kecelakaan mobil itu, seorang pemuda asing dengan jaket hitam, kacamata hitam, dan masker, sambil memegang payung hitam, muncul diam-diam di malam yang hujan. Dia adalah Kevin, putra Jeffrey. Dia juga penembak jitu yang menembak Chen Yuan di restoran Sky Garden hari itu. Setelah membunuh Jeffrey, dia tidak meninggalkan Huaxia. Sebaliknya, dia bersembunyi di kegelapan dan terus bergerak secara acak. Seorang pembunuh ulung tidak akan membiarkan kegagalan dalam misinya. Tetapi saat ini, jaringan gelap mengeluarkan perintah perburuan global terhadap Chen Yuan. Maka semakin mustahil baginya untuk menyerah. Setelah membunuh Chen Yuan, $1 miliar dapat diperoleh. Saat ini, tim SWAT juga bergegas untuk menyelidiki penyebab kematian Jeffrey, dan Chen Yuan tidak memiliki siapapun untuk melindunginya. Malam perlahan-lahan tiba. Malam hujan sangat tepat untuk membunuh orang. Jika tidak dilakukan sekarang, kapan lagi? Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pembunuh yang akan menargetkan Chen Yuan, dan kemudian dia mungkin tidak punya kesempatan. Dan begitulah. Dia muncul. Pembunuh bermata dingin itu berjalan 10 meter menjauh dari Chen Yuan. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan pistol. Dia menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Tegas. Kejam. Boom. Sebuah tembakan terdengar. Keahlian menembaknya sangat stabil, dan dia bisa mengenai kepala target yang bergerak dalam jarak 10 meter. Chen Yuan tidak menghindar. Saat lawan menembak, dia dengan tenang mengulurkan tangan kanannya ke arah peluru yang melayang, dan menangkapnya dengan tiba-tiba.
Bab 696. Mengejutkan. Horor yang mengerikan. Dari tangan kanan Chen Yuan, muncul kepulan asap putih. Dia tidak terluka, dengan satu tangan di punggungnya, berdiri di tengah badai, tak bergerak seperti gunung. Mata Dela kosong, semua orang tercengang. Killer Kyle juga tampak bingung. Dia bahkan merasa sedikit absurd. Menangkap peluru dengan tangan kosong. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Aku tidak percaya. Boom! Kyle mengangkat tangannya dan menembak lagi. Pada saat yang sama, Chen Yuan melemparkan kembali peluru di tangannya. Peluru itu meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan di tangan Chen Yuan. Tembakan menembus jiwa, mengenai dahi Kyle. Tepat di kepalanya. Dia tidak percaya bahwa dia akan terbunuh semudah itu. Dari lintasan-lintasan peluru, terlihat bahwa peluru di tangan Chen Yuan terhubung dengan sebuah koin. Koin ini adalah koin $1 yang sangat umum di Wuxia. Namun, koin di telapak tangannya inilah yang membuat Chen Yuan berani menangkap peluru dengan tangan kosong. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kebugaran fisiknya, dia masih belum mencoba seberapa keras telapak tangannya, apakah mampu menahan kekuatan peluru. Letakkan koin di telapak tangan, koin itu akan mengurangi dampak peluru, lalu tangkap peluru itu dengan tangan kosong, pada dasarnya tidak ada risiko. Tentu saja, melakukan hal ini juga sangat sulit. Orang biasa sama sekali tidak dapat melihat lintasan peluru. Tidak dapat bereaksi sama sekali. Belum lagi kurangnya kebugaran fisik dan kemampuan kontrol yang akurat. Tapi ini tidak sulit bagi Chen Yuan. Adapun tembakan kedua yang dilepaskan oleh Kyle, Chen Yuan hanya sedikit memiringkan kepalanya, dan dengan akurat menghindari serangan peluru. Dia bahkan tidak menggerakkan tubuhnya. Terkejut. Sesak napas. Della Hathaway hanya terdiam. Selain kengerian, itu masih kengerian. Dari tubuh hingga jiwa, mereka telah terkejut luar biasa. Penampilan Chen Yuan barusan seperti dewa yang turun dari bumi, menyapu semuanya, membuatnya tak terkalahkan. Betapapun besar bahayanya, di hadapannya, bahaya itu akan lenyap dalam sekejap mata. Tiba-tiba hal itu terlintas di benak Della. Di restoran Sky Garden sebelumnya, mungkin bukan karena keberuntungan Chen Yuan lolos dari serangan penembak jitu yang hebat itu. Ia memang sudah memiliki kemampuan menghindari peluru, tetapi ia sengaja berpura-pura beruntung. Ini bukanlah kemampuan yang bisa dimiliki manusia biasa. Orang Amerika terlahir dengan jiwa kepahlawanan individu. Karena mereka telah dicuci otak oleh film-film pahlawan sejak kecil. Baik pria maupun wanita. Semuanya begitu. Della tidak terkecuali. Karena itulah lingkungan tempat mereka dibesarkan. Untuk Superman dalam film yang tidak nyata, semuanya begitu dipuja. Apalagi Superman yang sebenarnya. Saat ini, Della menatap Chen Yuan dengan mata yang luar biasa cerah. Seolah-olah ada cahaya yang menyinarinya. Della Hathaway. Tingkat kesukaan plus 10. Della Hathaway. Tingkat kesukaan plus 10. Della Hathaway. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 80 poin. Setelah Chen Yuan berpura-pura memaksa, tingkat kesukaan Della langsung meningkat 30 poin, dan seketika naik menjadi 80 poin. Jatuh cinta pada seseorang itu terjadi seketika. Chen Yuan, apakah kau seorang Superman? Apakah kau benar-benar Superman? Tanya Della dengan penuh semangat. Seperti seorang gadis kecil yang mengidolakan idola. Saat ini, dia benar-benar menanggalkan sikapnya sebagai superstar internasional. Berubah menjadi seorang penggemar kecil yang mengidolakan idola. Aku bukan Superman. Kau jelas-jelas Superman. Tadi kau menerbangkan mobil dengan tangan kosong, dan kau masih menangkap peluru dengan tangan kosong. Bukankah ini Superman? Terlalu hebat, terlalu mendebarkan, dan terlalu mengasyikkan. Seharusnya aku berpikir lebih awal, restoran Sky Garden, pasti ada alasan mengapa kau bisa menghindari peluru penembak jitu, tetapi aku tidak menyangka alasan ini begitu berlebihan. Ternyata memang ada orang-orang luar biasa sepertimu di dunia ini. Tuan Chen Yuan. Saya setuju. Della berbicara ngincoheren karena kegembiraan. Sepertinya dia benar-benar melupakan bahaya dan rasa takut barusan. Apa yang kau setujui? Aku setuju untuk menerima undanganmu untuk menjadi mentor acara pencarian bakat. Jadi, Anda tidak akan kembali ke Amerika. Saya akan membicarakan ini nanti, Tuan Chen Yuan, saya sangat menantikan untuk bekerja sama dengan Anda. Kecelakaan mobil dan penembakan. Tak lama kemudian, sejumlah polisi dikerahkan. Hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, adegan itu diblokir. Chen Yuan dan Della Hathaway tidak pergi. Sebagai korban, Anda harus melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Chen Yuan dan Della dibawa kembali ke kantor polisi. Tuan Chen, apakah Anda mengenal orang-orang ini? Apakah Anda tahu mengapa mereka ingin membunuh Anda? Saya tidak tahu.
Tuan Chen, saksi mata melihat mobil putih ini menabrak Anda dan Nona Della, dengan niat membunuh yang jelas, dan bahkan membuat dua pengawal terlempar ke udara. Jadi, bagaimana Anda dan Nona Della bisa menghindari mobil ini? Berbicara soal keberuntungan, ketika mobil ini hendak menabrak Nona Della dan saya, bannya mungkin tergelincir atau menabrak rintangan, dan mobil itu terbang melewati kepala kami. Saya tidak tahu alasan pastinya. Saya tidak tahu. Chen Yuan merentangkan tangannya dan mengajukan 3 pertanyaan. Baiklah, Tuan Chen, ada satu hal lagi yang perlu saya tanyakan. Konon setelah kecelakaan mobil, seorang pembunuh lain muncul dan menembak Anda di jalan. Bagaimana Anda menghindarinya, dan bagaimana pembunuh itu terbunuh? Saya tidak melihatnya dengan jelas. Saat itu hujan deras, dan sudah malam, jadi penglihatan saya tidak begitu baik. Pokoknya, saya memegang kepala dan menghindar. Si pembunuh menembak saya 2 kali. Entah bagaimana, saya mati. Mungkin gelombang orang lain yang membunuhnya. Tuan Chen, Anda tidak tahu apa yang Anda tanyakan. Sulit bagi kami untuk memulai pekerjaan kami, dan kami tidak dapat menyelidiki dengan jelas siapa yang mencoba membunuh Anda, siapa yang berada di balik layar, dan kami tidak dapat mengesampingkan bahaya yang Anda hadapi. Anda masih mengatakan, mari kita jujur, percayalah pada kemampuan polisi. Pak Polisi, saya mengatakan yang sebenarnya. Saat itu, saya sangat ketakutan sehingga saya benar-benar tidak memperhatikan begitu banyak detail. Kata pihak lain. Della Hathaway juga diinterogasi sendirian. Nona Della, saya sangat menyesal memberitahu Anda bahwa 2 pengawal Anda meninggal dalam kecelakaan mobil yang mengerikan setelah upaya penyelamatan gagal. Mobil itu sedikit melambat, tetapi melaju ke arah Anda dan Tuan Chen Yuan. Bagaimana Anda dan Tuan Chen menghindarinya? Saya tidak tahu. Saat itu, saya terkejut dan pikiran saya kosong. Lalu, apakah Anda tahu bagaimana pembunuh yang muncul kemudian itu terbunuh? Saya tidak tahu. Saat itu gelap dan hujan deras, dan saya tidak bisa melihat apapun. Baiklah, Nona Della, manajer Anda juga dibunuh oleh seorang pembunuh beberapa hari yang lalu. Berdasarkan ekstraksi sidik jari pembunuh ini, peluru di tubuhnya, dan perbandingan bentuk tubuhnya, kami sekarang menyimpulkan bahwa orang asing ini, bernama Kyle, kemungkinan besar adalah pembunuh yang membunuh manajer Anda, Jeffrey. Ternyata dia adalah pembunuhnya. Ya, masalah ini sangat mungkin melibatkan insiden pembunuhan. Agen Anda tampaknya bukan orang biasa. Kami telah menyelidiki bahwa Jeffrey tidak hanya memiliki puluhan rumah mewah di Amerika Serikat, tetapi juga memiliki puluhan rumah mewah di seluruh dunia. Ada rumah-rumah mewah di mana-mana, dan mereka memiliki pulau pribadi sendiri, dan nilainya mungkin melebihi puluhan miliar. Bab 697. Della sendiri tidak pernah memikirkannya. Kekayaan Jeffrey sangat luar biasa sehingga mencapai level lebih dari miliar. Sebaliknya, Della Hathaway sendiri, yang telah berkarir selama 8 tahun, tidak tahu berapa banyak uang yang dia hasilkan untuk perusahaan, tetapi kekayaan bersihnya sendiri saat ini kurang dari juta. Salah satu superstar terpanas di dunia. Agak ironis bahwa kekayaan bersih pribadi saya kurang dari juta. Tentu saja, juta ini mengacu pada dolar AS. Meskipun Jeffrey adalah broker terkenal. Namun, sebagai agen, komisi yang dia dapatkan dari para artis sama sekali tidak mungkin mencapai puluhan miliar. Dia pasti memiliki sumber pendapatan lain. Dan saluran pendapatan ini menempati sebagian besar sumber pendapatannya. Oleh karena itu, Jeffrey pasti memiliki identitas lain. Dan alasan mengapa dia ingin menyembunyikan kekayaannya, bahkan membeli pulau pribadi. Sangat mungkin bahwa sebagian kekayaan ini berasal dari sumber yang tidak teratur. Transkrip ini tidak mengungkapkan apapun yang bermanfaat. Meskipun ada beberapa saksi mata di tempat kejadian. Masalahnya adalah cuaca saat itu tidak baik, dan saat itu malam hari dan hujan deras. Situasi spesifiknya, hanya sedikit orang yang dapat melihatnya dengan jelas. Alasan utamanya adalah peluru-peluru itu terlepas dari tangan Chen Yuan, dan tidak menimbulkan suara tembakan keras seperti pistol. Chen Yuan tidak memegang pistol di tangannya. Meskipun dia memegang peluru, peluru itu tersapu hujan dan menembus dahi lawannya tanpa meninggalkan bekas sama sekali. Tidak ada bukti yang dapat dikumpulkan. Inilah mengapa pembunuh selalu suka melakukan kejahatan saat hujan deras. Saat melakukan kejahatan di tengah hujan deras, jejak-jejaknya akan otomatis hilang, yang akan membentuk penutup alami bagi pembunuh, dan sangat sulit untuk mendapatkan bukti. Inilah alasan mengapa bulan gelap, angin kencang, dan malam yang penuh pembunuhan. Tentu saja, pembelaan Chen Yuan juga dianggap sah. Tetapi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya tentang hal ini. Lao Su menangkap peluru itu dengan tangan kosong, lalu menembakkannya ke jiwanya, menembakkan peluru itu ke dahi lawannya seperti senjata tersembunyi. Membunuh dalam sekejap. Nima,
jujur saja, apakah para ahli akan melakukan studi pembedahan padanya? Apakah kau pikir kau adalah ahli senjata tersembunyi Sekte Tang? Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, tetap ajukan 3 pertanyaan. Melalui pengaruh pembunuhan sang makelar, kini polisi sedikit bingung. Apakah para pembunuh ini di sini untuk membunuh Chen Yuan? Atau untuk membunuh Della Hathaway? Sepertinya ini mungkin. Meskipun semua pembunuh mengetahui tentang perintah pembunuhan global, tetapi masalah ini jarang tersebar ke dunia luar. Ini hanya beredar di dunia pembunuh. Polisi belum tahu. Selesai transkripnya, Chen Yuan dibebaskan. Della Hathaway juga dibebaskan, dan kedua pengawalnya mungkin harus membayar uang pensiun untuk menghibur anggota keluarga masing-masing. Semua ini terdengar bagus. Faktanya, Chen Yuan tidak memberi tahu Della. Tetapi pihak lain masih menyembunyikan semua yang telah dilihatnya dengan mata kepala sendiri. Sama seperti cerita dalam film. Setiap pahlawan super memiliki kisah yang tidak diceritakan. Tidak baik bagi orang biasa untuk mengetahui hal semacam ini. Jadi dia membantu Chen Yuan menyembunyikannya. Tentu saja, salah satu alasannya adalah lonjakan dukungan terhadap Chen Yuan. Pukul 12 malam, Chen Yuan kembali ke hotel perlahan. Dia baru saja akan membuka pintu. Qin Wushuang dan Ye Han keluar dari kamar 3603 dan 3601 hampir bersamaan. Chen Yuan, apakah kau dibunuh lagi oleh seorang pembunuh hari ini? Aku sudah mendengar tentangmu dari polisi, tanya Qin Wushuang khawatir. Tidak apa-apa, ayo masuk dan bicara. Chen Yuan membuka pintu dan berjalan ke suite presiden. Sebenarnya, dia juga memiliki beberapa keraguan di hatinya. Jika manajer Jeffrey adalah Bloody Rose, sekarang Jeffrey sudah mati, pembunuhan seharusnya berhenti untuk sementara waktu. Misi Bloody Rose gagal. Misi hadiah akan diambil kembali. Akan butuh waktu bagi seorang pembunuh baru untuk menerima tugas lagi, menyelidiki latar belakang orang yang menjadi target, menyiapkan rencana pembunuhan, dan melaksanakan pembunuhan. Terlebih lagi, pembunuh peringkat kelima dunia telah terbunuh. Apakah pembunuh lain tidak merasa iri? Bagaimana bisa secepat itu untuk langsung memulai? Ini tidak masuk akal. Intinya, kedua pembunuh yang muncul hari ini adalah ayam ala carte. Tidak ada persiapan sama sekali, hanya memilih ketangguhan. Impulsif. Tidak dewasa. Tidak direncanakan dengan baik. Ini bahkan tidak sebaik pasukan Viper yang menembak untuk pertama kalinya. Setidaknya ada orang lain yang menyiapkan truk besar, dan jalan di belakang diblokir, dan tembakan jitu dari senapan sniper, pendekatan 3 arah. Chen Yuan, kurasa analisismu sebelumnya tidak mengada-ada. Della sangat bermasalah. Hari ini dia mengajakmu makan malam, dan kau disergap oleh pembunuh lagi. Terakhir kali kau makan malam di Sky Garden, kau juga bertemu dengannya sebelum bertemu dengannya. Wanita ini benar-benar bermasalah, kata Ye Han dingin. Han, apakah benar ada yang salah dengan putrimu? Tanya Qin Wushuang sedikit bingung. Aku tidak tahu, tapi dia memang dicurigai sengaja mendekati Chen Yuan. Kedua gadis itu berubah menjadi detektif Conan. Gelombang analisis detail pun dilakukan. Chen Yuan tidak menyela. Dia hanya menyalakan komputer dan masuk ke dark web melalui akun identitas seorang pembunuh. Sebenarnya tidak sulit untuk mendapatkan akun pembunuh yang terdaftar di dark web. Apalagi dia telah meretas basis data rahasia seluruh dark web. Dia dapat masuk ke dark web melalui akun terdaftar pembunuh manapun. Tetapi dalam proses masuk ke dark web, diperlukan akses ke situs Mosaic. Chen Yuan, kita sedang membicarakan sesuatu yang serius denganmu. Kenapa kau masih ingin menonton hal semacam ini, dasar mesum? Qin Wushuang melihat gambar yang tidak pantas di layar komputer. Dia memarahi Chen Yuan. Chen Yuan tidak meskipun membantah, ia terus beroperasi, dan segera masuk ke antarmuka dark web. Apa ini? Ye Han mengerutkan kening dan bertanya. Saat ini, ia menemukan bahwa di balik situs web Mosaic ini, sebenarnya ada situs web seluler lain yang tersembunyi. Ini dark web. Dark web. Apakah itu Blacknet legendaris tempat Anda dapat membeli jasa pembunuhan, menyelundupkan senjata, menjual narkoba, dan mencuci uang melalui transaksi online? Benar. Anda bisa masuk ke dark web, jadi apakah Anda juga seorang pembunuh? Bukan, tapi saya punya cara. Tunggu sebentar, apa ini? Ye Han menunjuk ke judul yang menarik perhatian di halaman utama dark web. GLOBALFATWA. Kata bahasa Inggris ini, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, adalah Global Hunting Order. Chen Yuan dengan santai mengklik antarmuka ini. Sebaris informasi muncul. Target orang. Chen Yuan. Identitas dan latar belakang. Orang kaya Tionghoa. Umur, 22. Gambar 1. Gambar 2. Gambar 3. Perintah pembunuhan global. Bunuh orang yang menjadi target,
dan Anda bisa mendapatkan 1 miliar dolar AS. Ye Han terkejut. Dalam 3 gambar ini, tangkapan layarnya adalah Chen Yuan sendiri. Berubah menjadi abu, dia akan mengenalinya. Identitasnya tepat. Latar belakangnya tepat. Gambarnya juga tepat. Chen Yuan berada di bawah perintah perburuan global. Apa arti dari perintah perburuan global ini? Qin Wushuang juga bertanya dengan gugup. Artinya sangat sederhana. Jika Anda menjadi target perintah perburuan global, Anda akan diburu oleh para pembunuh di seluruh dunia. Menurut informasi yang saya peroleh, sudah lebih dari 10 tahun sejak berdirinya Darknet. Hanya ada 2 orang yang telah menerima perintah perburuan global, dan kedua orang ini memiliki identitas yang sangat menakutkan, dan mereka dapat disebut sebagai orang-orang yang memiliki tangan dan mata di langit. Lalu apa yang terjadi pada mereka pada akhirnya? Tentu saja dia terbunuh. Lalu, apa yang harus kau lakukan sekarang? Akankah para pembunuh dari seluruh dunia datang untuk membunuhmu? Ye Han juga tampak serius. Mungkin. Chen Yuan mengangguk. Bab 698. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Ye Han dan Qin Wushuang hampir terengah-engah. Bagaimana bisa keadaan menjadi begitu serius? Menghadapi pengejaran para pembunuh global, saya khawatir tidak ada yang bisa tenang. Tetapi ekspresi di wajah Chen Yuan tampaknya tidak gugup. Ekspresinya acuh tak acuh, matanya tenang, bahkan jika langit runtuh, dia tidak akan terkejut. Chen Yuan, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Tanya Ye Han. Dalam keadaan seperti ini, putri keluarga Ye, yang selalu sangat rasional, juga panik. Jika orang yang mengejar dan membunuh itu digantikan oleh dirinya sendiri, saya khawatir dia tidak memiliki cara yang baik untuk menghadapinya. Hanya ada 2 cara yang bisa dia pikirkan. Pertama, mencari suaka resmi, secara sukarela mengakui semuanya, menyumbangkan banyak harta benda, dan mencari perlindungan militer. Kedua, bersembunyilah di pegunungan yang dalam dan hutan tua, larilah ke tempat yang tidak dapat ditemukan siapapun, jauhi perselisihan di sungai dan danau, dan menghilanglah sejak saat itu, dan sebaiknya jangan menghubungi orang luar, jika tidak, keberadaanmu akan mudah terungkap dan menyebabkan kematian. Namun, kedua metode ini tidak sepenuhnya aman. Tidak ada tembok yang tak tertembus di dunia ini. Ada. Begitu banyak pembunuh di dunia ini, orang yang paling dipercaya di sekitarmu pun bisa menjadi orang yang mencelakaimu. Lagi pula, kekayaan itu mengasyikkan. Kau tidak pernah tahu siapa yang akan menusukmu dari belakang. Sulit untuk berjaga-jaga. Benar saja, ini hanyalah jalan buntu yang tak terpecahkan. Bahkan jika Chen Yuan adalah kultivator abadi, dia hampir tidak dapat menahan pembunuhan yang tak ada habisnya. Bagaimana mungkin seseorang dapat menandingi ratusan ribu pembunuh di seluruh dunia dengan kekuatannya sendiri? Itu tidak mungkin. Menanggapi pertanyaan Ye Han, dia tidak menjawab secara langsung, tetapi mencibir di sudut mulutnya. Beberapa hal, aku tidak bermaksud menerapkannya secepat ini, dan aku bahkan berpikir, haruskah aku berbelas kasih dan memberi pihak lain kesempatan? Tapi tingkah laku para penjahat di internet benar-benar menguji kesabaranku. Karena mereka tidak mau main-main, mereka harus menghilang. Perintah pembunuhan global macam apa itu? Omong kosong. Mata Chen Yuan menjadi dingin. Dia berkata dengan sangat arogan. Saat ini, dia tidak lagi menyembunyikan ketajamannya. Seluruh dirinya bagaikan pisau tajam yang keluar dari sarungnya, orang-orang menghalangi dan membunuh orang lain, Buddha menghalangi dan membunuh Buddha. Ordo perburuan global legendaris yang telah membuat banyak bos besar ketakutan ternyata tidak berarti apa-apa di mata Chen Yuan. Kau lebih dari sekadar sombong. Ini gila. Chen Yuan, dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Apakah dia benar-benar berani menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan ratusan ribu pembunuh di internet gelap? Benar. Beraninya dia. Sistem, saya ingin meningkatkan kemampuan meretas saya. Ding. Kemampuan meretas yang dikuasai oleh host telah mencapai tingkat puncak di bumi. Jika kemampuan ini ditingkatkan lagi, mungkin akan melampaui hambatan teknologi saat ini di bumi dan mencapai tingkat peretas tingkat Dewa Super. Pengingat. Teknologi peretasan tingkat Dewa Super membutuhkan 60 poin peningkatan. Bolehkah saya bertanya apakah host mengkonfirmasi peningkatannya? Dalam benaknya, pesan yang muncul dari sistem membuat Chen Yuan terkejut sejenak. Saya pikir peningkatan ini akan sama seperti sebelumnya. Siapa sangka bahwa menembus hambatan teknis di puncak bumi membutuhkan begitu banyak poin penguatan. Tapi untuk menghadapi situasi selanjutnya, dia tidak ragu-ragu. Konfirmasi peningkatan. Ding. Penguatan. Penguatan selesai, poin penguatan yang tersisa pada host saat ini, 30. Saat penguatan selesai, sejumlah besar pengetahuan teknologi komputer muncul kembali di benak Chen Yuan. Pengetahuan teknis ini benar-benar membuka matanya dan membuatnya kagum.
Ternyata teknologi komputer masih bisa digunakan dengan cara ini. Ternyata perkembangan kecerdasan buatan, bumi bahkan belum mencapai tahap awal. Ternyata firewall yang tampaknya sempurna dari perusahaan internet besar sebenarnya memiliki begitu banyak celah. Saat hambatan teknis berhasil ditembus, rasanya seperti melangkah ke lintang yang lebih tinggi. Mendapatkan persamaan pemecahan masalah yang baru. Memecahkan masalah melalui persamaan ini, hampir semua firewall perusahaan internet memiliki bug serius. Dark Web pun tidak terkecuali. Saya melihat jari-jari Chen Yuan mengetuk ringan di keyboard. Tangannya berubah menjadi bayangan. Sangat cepat. Sebuah program kecil ditulis dan mulai menyerang latar belakang Dark Web. Setelah insiden terakhir, teknisi jaringan gelap telah menyelesaikan penutupan celah firewall di latar belakang situs web, dan siap kapan saja, tidak akan pernah berani melakukan kesalahan besar seperti terakhir kali. Kecelakaan terakhir benar-benar serius. Hingga kini belum ditangani. Seluruh sektor teknologi telah dirugikan berat. Jika Dark Web diserang lagi, mereka, para peretas top dunia, tidak akan main-main. Waktu Tiongkok. Sekitar pukul 1 pagi. Pusat teknologi markas besar Global Darknet. Di sebuah pangkalan bawah tanah yang besar. Tiba-tiba sirene merah berbunyi lagi. Ini dia. Orang itu benar-benar datang lagi. Benar saja, dia datang untuk menyerang backend Dark Web lagi. Dugaan Tuan X benar, tetapi kali ini, celah firewall telah ditutup, dan hanya angan-angan belaka untuk menerobos lagi. Kepala Departemen Teknis belum selesai berbicara. Saya langsung terstunet. Direktur, ini buruk, firewall latar belakang kita telah ditembus. Terlalu cepat, sungguh terlalu cepat, hanya butuh 5 detik. Apa-apaan ini? Bagaimana dia bisa menembus firewall kita? Ini tidak baik, Supervisor. Pihak lain telah merebut wewenang manajemen terminal jaringan gelap. Izinnya telah diubah, ya Tuhan, apa yang terjadi? Sebelum saya sempat bereaksi, dia sudah menyerang. Halaman utama jaringan gelap telah diubah, apakah dia menyebut kita patung pasir? Kalau begitu jangan ambil kembali wewenangnya, apa yang kau lakukan? Direktur, kami sama sekali tidak dapat mengontrol latar belakang, dan kami tidak dapat mengubahnya, kecuali jaringan gelap tersebut offline, dan akan online lagi setelah menambal celah lagi. Jaringan gelap saat ini telah menjadi taman belakang Chen Yuan. Dia masuk kapanpun dia mau, keluar kapanpun dia mau, mengubah kapanpun dia mau, dan bermain kapanpun dia mau. Seluruh halaman situs web diubah secara acak oleh Chen Yuan. Para eksekutif puncak jaringan gelap tidak hanya dimarahi olehnya sebagai patung pasir. Terlebih lagi, 10 perintah perburuan global dikeluarkan sekaligus. 10 orang ini sebenarnya. Sialan, apakah para eksekutif puncak Dark Web sudah gila? Mereka mengeluarkan 10 perintah perburuan global sekaligus, dan orang yang menjadi targetnya adalah kulit kepala mati rasa. Siapa yang berani mengambil tugas semacam ini? Saya curiga ini bukan misi pembunuhan, melainkan misi bunuh diri. Lihat, perintah pembunuhan global Presiden Yan tampaknya telah dicabut. Apa yang kau lakukan? Mungkinkah para eksekutif puncak Dark Web telah menelan banyak omong kosong? Apakah perubahan acak seperti ini memiliki kredibilitas? Aku ingin tahu apakah miliaran dolar itu masih akan dibayarkan jika Tuan Yan dibunuh. Kirim bolanya, misinya telah diubah, lebih baik jangan bertindak gegabah untuk sementara waktu, dan tunggu penjelasan dari petinggi jaringan gelap. Di forum pembunuh, terjadi diskusi panas. Apakah 10 perintah perburuan global yang muncul kemudian itu benar atau salah? Jika benar, ini dapat memicu guncangan internasional. Jika palsu, bukankah ini lelucon yang terlalu besar? Bisakah perintah pembunuhan global dimainkan begitu saja? Bab 699. Direktur, jantung saya tidak tahan lagi. Jika ada pembunuh tanpa pandang bulu yang menyerang 10 bos besar ini, saya khawatir semua negara di dunia akan mencoba memberantas Dark Web dengan segala cara. Tidak seorang pun dari kita bisa lolos. Cepat keluarkan pernyataan. Area belakang Dark Web telah diserbu. Kita belum pernah mengeluarkan misi seperti ini. Kesalahpahaman ini harus dijelaskan dengan jelas. Ini bukan lelucon. Petik 2. Tapi Direktur, jika semua orang mengetahui bahwa platform perdagangan bawah tanah terbesar di dunia juga dapat diretas, reputasi Dark Web mungkin akan hilang selamanya. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Ini adalah pilihan yang sulit. Apakah Tuan X sudah diberitahu? Sudah diberitahu, Tuan X mengatakan bahwa dia akan segera online, segera memperbaiki firewall, dan mendapatkan kembali otoritas kendali terminal. Kita hanya bisa menunggu bos untuk bertindak, mendapatkan kembali kendali, dan memodifikasi halaman kembali. Jangka waktu sesingkat itu seharusnya tidak menimbulkan dampak yang terlalu besar. Semua teknisi hadir.
Mereka semua tanpa syarat percaya pada kekuatan teknis Tuan X. Selama Tuan X bertindak, tidak akan ada masalah keamanan jaringan yang tidak dapat diatasi. Peretas nomor 1 dunia sama sekali tidak sia-sia. Setelah Tuan X online, segera ditemukan bahwa administrator otoritas tertinggi Dark Web bukan lagi X. Sebaliknya, ia digantikan oleh nama kode lain. Sai. Jika kedua huruf Sai diganti dengan inisial Huaxia Pinyin, ketika diterjemahkan, artinya Chen Yuan. Pemuda ini sungguh arogan. Dia bahkan tidak menyembunyikan apapun lagi. Sebaliknya, dia dengan jelas mengatakan siapa dia. Dia adalah Chen Yuan. Dia harus berani melawan seluruh organisasi Darknet. Sepertinya dia sudah tahu tentang perintah perburuan global, dan tahu bahwa dia digantung di halaman utama Dark Web, menunggu pembunuhan dari pembunuh global. Apakah ini akan menjadi pertarungan sampai mati? Orang jahat. Tuan X mencibir. Sebagai peretas nomor 1 dunia, dia tidak pernah takut akan ancaman di internet. Di internet, dia tak terkalahkan. Begitu Tuan X bergerak, keadaan benar-benar mulai berbalik. Otoritas kendali terminal berhasil dipulihkan. Tuan X mulai mengutak-atik firewall. Chen Yuan, otoritas kendali Anda telah dipulihkan, apakah peretas andal pihak lawan sudah online? Tanya Ye Yan dengan ekspresi penuh konsentrasi. Dia sepertinya sedikit mengerti seluk-beluk Dark Web. Namun, justru karena ia mengerti, ia menjadi lebih terkejut. Baru saja, Chen Yuan meretas sistem di balik layar Dark Web dengan kekuatannya sendiri. Di bawah pengepungan dan pencegahan oleh puluhan pakar internet terkemuka di pihak lain, ia mengubah halaman Dark Web secara acak, dan mengeluarkan banyak perintah pembunuhan global. Teknologi peretasan semacam ini sungguh menakjubkan. Ia tahu. Sebagai situs perdagangan bawah tanah terkemuka di dunia, Dark Web dapat diblokir oleh Departemen Keamanan Utama Dunia. Bahkan CIA di Amerika Serikat pun tak berdaya, yang menunjukkan betapa hebatnya situs web ini. Pasti ada bos keamanan jaringan terkemuka dunia yang bertanggung jawab. Namun demikian, ketika Chen Yuan menyerang Dark Web, seolah-olah ia memasuki wilayah yang tidak dikenal. Bahkan tugas-tugas yang diposting di situs web pihak lain dapat dimodifikasi sesuka hati, tidak apa-apa. Saya telah meninggalkan program virus di latar belakang Dark Web, dan mereka sama sekali tidak dapat menemukan virus ini, dan saya dapat menggunakan virus ini untuk menyerang lagi kapan saja, termasuk melumpuhkan seluruh situs web. Gelombang tadi sudah cukup untuk mereka minum satu panci. Setelah mereka memeriksa kebocoran dan menambal celah, serta membangun kembali situs web, aku akan mencuri gelombang rumah lagi. Itu akan mengubah mentalitas orang. Tentu saja, kita tidak bisa membunuh mereka dalam satu gelombang. Kita harus bertindak selangkah demi selangkah. Mereka mengambil kendali kembali, aku sedikit lapar, pesan makanan dulu, makan besar, lalu bertarung. Chen Yuan menyentuh perutnya. Perutnya mulai keroncongan. Chen Yuan, biar aku pesan makanan untukmu. Kamu mau makan apa? Hotel ini punya layanan antar. Qin Wushuang mengeluarkan ponselnya untuk memesan makanan. Kalau begitu pesan udang rebus, sup ayam air tawar, ikan buntal rebus, daging sapi asam pedas, kepiting raja kukus, ikan kakap kuning laut dalam, sup katak, dan bir dingin. Itu saja untuk sekarang, sudah selesai makan sebanyak itu, tidak apa-apa, makan pelan-pelan saja, tidak buruk untuk harganya. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Chen Yuan mulai makan dan minum. Markas besar basis Darknet AS. Puluhan teknisi top di tempat kejadian secara spontan mulai bertepuk tangan. Pak X memang pantas menjadi Pak X, begitu Anda bergerak, masalah akan terselesaikan, bos benar-benar luar biasa, hebat. Karena hak kendali telah diperoleh kembali, mari kita segera memodifikasi halaman web, agar tidak menimbulkan dampak lebih lanjut. Selain itu, periksa dengan cermat server latar belakang untuk melihat apakah ada program Trojan yang ditinggalkan oleh pihak lain. Itu harus dibersihkan. Baik, bos, serahkan ini padaku. Dengan modifikasi latar belakang Darknet, para pembunuh di situs web tersebut langsung bereaksi. Apa yang terjadi? Mengapa antarmuka situs web berubah kembali? Aku hanya ingin bertanya, apakah perintah perburuan global Presiden Yan masih dihitung? Tentu saja dihitung. Lalu tadi 10 bos besar juga ada dalam perintah perburuan global, apakah misi perburuan mereka dihitung? Siapa tahu, bagaimanapun, aku siap melakukannya. Lihat di forum Hitman. Beberapa pembunuh benar-benar merespons seperti ini. Manajemen jaringan gelap sangat ketakutan hingga merinding, dan mereka langsung membalas. Di antara para pembunuh ini, beberapa di antaranya memiliki psikologi balas dendam terhadap masyarakat, bahkan memiliki penyakit mental. Mereka melanggar hukum dan berani melakukan apa saja. Mustahil untuk menantang prinsip mereka dengan pemikiran normal. Prinsip mereka adalah tidak ada prinsip sama sekali. Ini bukan lelucon. Siapa yang mau menjadi orang normal untuk menjadi seorang pembunuh?
Pejabat Darknet segera mengklarifikasi kecelakaan yang terjadi barusan. Maaf, ada kesalahan teknis di latar belakang Dark Network barusan, dan sudah diperbaiki sekarang, dan tidak akan ada kesalahan lagi. Darknet masih mengalami kesalahan seperti itu. Bukankah perintah perburuan global itu lelucon? Bisakah kesalahan teknis menjelaskannya? Mungkinkah Dark Web telah diserbu oleh seseorang? Sial, peretas mana yang begitu hebat sehingga dia bahkan bisa menyerbu Dark Web? Bahkan peretas Top Chia pun tidak bisa menembus firewall Dark Web. Salah satu dalang di balik layar Dark Web, Tuan X, adalah peretas nomor 1 di dunia. Ternyata peretas nomor 1 di dunia adalah salah satu dalang di balik Dark Web. Chen Yuan melihat rentetan komentar yang muncul di forum pembunuh. Cepat letakkan sumpitmu dan serang lagi bagian belakang layar Dark Web. Pihak lain tidak dapat menemukan program virus yang baru saja ditinggalkannya. Puluhan teknisi baru saja menyelesaikan celah dalam lingkaran proteksi kebakaran. Tiba-tiba, firewall berhasil ditembus lagi. Otoritas manajemen terminal kembali dikendalikan oleh Chen Yuan. Dia akan memodifikasi latar belakang. Karakter perburuan global digantikan oleh Tuan X kali ini. Nama, Tuan X. Latar belakang identitas. Pemimpin Dark Web, peretas nomor 1 di dunia. Gambar, tidak ada. Perintah perburuan global. Singkirkan Tuan X dan hadiah 1.000 miliar dolar AS. Lihat perubahan antar muka lagi. Semua pembunuh online terkejut. Dark Web mengeluarkan perintah perburuan global, menawarkan hadiah 1.000 miliar dolar AS untuk membunuh pemimpinnya sendiri. Ada yang salah dengan ini, benarkah? 1.000 miliar dolar AS, jika saya membunuh Tuan X, bisakah Dark Web benar-benar menghabiskan uang sebanyak itu? Bab 700. Sudah dengar. Superstar internasional Della Hathaway sepertinya tidak berencana kembali ke AS dalam waktu dekat. Sudah ada gosip bahwa Della Hathaway akan bekerja sama dengan Tuan Yan untuk membuat acara variety show, dengan Della Hathaway sendiri sebagai instruktur program. Sungguh, aku paling suka Nanan, dia bintang wanita favoritku, dia benar-benar mampu. Ada berita yang lebih menarik lagi. Kudengar Presiden Yan menghabiskan juta dolar AS untuk mengundangnya datang ke acara ini. Tujuan utama acara ini adalah untuk memilih pendatang baru terbaik di Tiongkok dan 10 artis teratas, yang dapat menandatangani kontrak artis papan atas dengan Suanyin Film and Television Group. Terutama nomor 1. Perusahaan langsung menginvestasikan 1 miliar yuan untuk membuat film khusus untuknya, dan juga mendapat kesempatan untuk mengiklankan ponsel Pangu nomor 6. Honorarium iklannya, juta yuan. Sial. Yan selalu kaya dan berkuasa. Grup film dan televisi Suanyin, apakah itu perusahaan tempat Gao Suanyin bekerja? Perusahaan ini sepertinya tidak terkenal, dan tidak ada karya yang bisa dijual. Kudengar mereka baru saja menyelesaikan sebuah film, dan itu investasi besar, tapi bagaimana detailnya, bagaimana kabar box office-nya, kita tidak akan tahu sampai filmnya dirilis. Untuk sementara, banyak netizen membicarakannya. Terutama beberapa perguruan tinggi seni dalam negeri. Banyak mahasiswa yang heboh. Ini benar-benar kesempatan sekali seumur hidup. Siapapun yang bisa memenangkan peringkat nomor 1 akan langsung masuk ke jajaran bintang papan atas. Poin kuncinya adalah Yan selalu murah hati. Honorarium endorsement sebesar juta yuan jelas merupakan standar superstar internasional. Bagaimana mungkin pendatang baru bisa mendapatkannya? Bisakah Anda mendapatkan kontrak seperti itu setelah debut? Dan Della Hathaway, sebagai streamer top di dunia, dia sendiri memiliki trafik tertinggi di dunia. Mampu berpartisipasi dalam program yang sama dengan superstar internasional seperti itu akan langsung mendapatkan popularitas. Ini jelas merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Tapi sekali lagi, persaingannya pasti sengit. Saya penasaran. Saya dengar ponsel Pangu nomor 6 belakangan ini penjualannya kurang bagus. Saya sudah menginvestasikan begitu banyak uang untuk iklan di tahap awal. Saya khawatir akan rugi besar. Alih-alih menghentikan kerugian tepat waktu, Presiden Yan malah harus berinvestasi lebih banyak. Saya membeli ponsel Pangu nomor 6. Baunya enak. Baik dari segi sistem yang lancar, sentuhan, atau tekstur, tidak kalah dengan Apple, tetapi nilai mereknya tidak sebagus Apple, jadi semua orang tetap akan membeli Apple. Sangat sederhana. Ponsel Apple telah teruji di pasar. Bahkan setelah beberapa tahun digunakan, ponsel tersebut masih sangat lancar. Namun, ponsel domestik lancar di awal penggunaan. Setelah lama digunakan, ponsel tersebut akan macet dan perlu diganti. Inilah mengapa ponsel domestik tidak sebagus reputasi ponsel Apple. Siapa bilang, pernahkah Anda menggunakan ponsel unggulan kelas atas domestik? Kualitas ponsel unggulan kelas atas tidak kalah dengan Apple. Itu tidak bisa dihindari. Promosi dari mulut ke mulut Apple selama bertahun-tahun telah membentuk posisi dominan di pasar ponsel kelas atas.
Ponsel Pamu nomor 6 awalnya diposisikan sebagai ponsel kelas atas. Tanpa promosi dari mulut ke mulut, ia bersaing dengan Apple. Bukankah ini yang terbaik? Penjualan mereka sangat buruk, dan itu sudah lama diperkirakan. Mungkin rokok bukan untuk menghasilkan uang, tetapi untuk kebangkitan merek nasional. Begitu banyak merek kelas atas di luar negeri sebenarnya dibuat di Tiongkok. Jika Anda menempelkan merek asing, harganya akan sangat mahal. Apakah barang ini benar-benar begitu berharga? Apakah sebungkus rokok benar-benar bernilai puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu? Mengapa merek asing lebih berharga dan merek domestik kita tidak? Seseorang harus melakukannya di pasar merek kelas atas. Kita tidak bisa hanya terus-menerus dieksploitasi oleh merek asing. Dalam hal ini, saya sangat mengagumi Presiden Yan, meskipun dia tahu bahwa dia merugi, dia tetap ingin melanjutkan merek ini. Telah banyak diskusi daring tentang hal ini. Perilaku Chen Yuan yang merugi menuai banyak interpretasi mendalam. Bahkan sampai menjadi perbincangan hangat. Pukul 2 siang, Chen Yuan, Yang Chen, dan Della Hathaway mengadakan rapat. Masalah kerjasama pun diselesaikan. Bos, setidaknya dibutuhkan 3 mentor untuk persiapan grup program. Nona Della dan saya bisa mengambil 2 kursi, tetapi untuk mentor ketiga, siapa yang harus kita undang? Tanyakan saja pada Gao Xuanyin, dia baru saja menyelesaikan karirnya, dia juga sedang menganggur, jadikan dia mentor ketiga. Begitu kata-kata itu keluar, Yang Chen terkejut sejenak. Bos, Tuan Gao juga pendatang baru. Selain itu, film kita belum resmi dirilis, dan dia tidak memiliki karya yang menonjol. Tentu saja, saya tidak meragukan kemampuan akting Tuan Gao, tetapi kualifikasinya. Saya khawatir tidak akan ada artis yang mau menerimanya sebagai mentor. Lalu kenapa kalau kau tidak setuju? Program ini sepenuhnya didanai olehku, dan tidak ada investor lain. Selama Nona Della tidak keberatan, Gao Xuanyin tidak akan kesulitan menjadi tutor. Chen Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Komentar di internet bukan urusannya. Kalau kau tidak terima, ya sudah. Tapi kau tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika penonton tidak menyukainya, selama ada lebih banyak artis yang berpartisipasi, itu sudah cukup. Acara ini awalnya hanya untuk para wanita cantik, bukan konferensi pemilihan, jadi mengapa harus begitu formal? Apakah kau pikir aku mengundang Della Hathaway ke sini untuk membuat variety show klasik? Kau salah. Mengundangnya hanya untuk menjilat uang. Tuan Chen Yuan tidak keberatan, jadi tentu saja aku juga tidak keberatan. Aku percaya pada semua keputusan Tuan Chen, kata Della tanpa ragu. Melihat profil tampan Chen Yuan, penampilan heroiknya yang berani dan tak terkalahkan tadi malam masih terbayang jelas di benakku. Rasanya seperti menatapnya saja sudah membuatmu tersipu dan jantungmu berdebar kencang. Perasaan ini sudah lama tidak muncul. Dulu, saat pertama kali jatuh cinta, dia juga jatuh cinta pada pria tampan dan elegan, yang begitu luar biasa sehingga dia tidak bisa melepaskan diri. Tapi pria itu akhirnya terbunuh. Ironisnya, dia sebenarnya adalah salah satu kaki tangannya. Dia tidak bisa menerimanya. Karena hal ini, dia merasa bersalah selama 5 tahun penuh, dan tidak pernah berani menyukai pria lagi. Dia takut pria berikutnya yang dia sukai juga akan menjadi target Jeffrey, jadi dia menutup pintu hatinya. Karena kejadian ini juga, dia mulai membenci Jeffrey. Sekarang Jeffrey sudah mati. Dia akhirnya merasakan detak jantung yang cepat ini lagi. Dia bisa dengan aman dan berani mengejar orang yang dia sukai. Della, berikan nomor kartu bankmu, kata Chen Yuan dengan santai. Baik. Della tidak berpikir terlalu lama, dan mengirimkan nomor kartu banknya kepada Chen Yuan. Untuk menyewa mentor artis, biasanya penyelenggara akan memberikan uang muka kepada artis terlebih dahulu. Ding gelombang. Tak lama kemudian, Della menerima pesan teks di ponselnya. Ini. Tanda tanya petik 2. Tuan Chen, apakah Anda salah? Mengapa Anda mentransfer juta dolar AS kepada saya? Kata Della dengan terkejut. Petik 2. Saya kira Chen Yuan menekan angka 0 tambahan. Benar, itu juta dolar AS, dan juta dolar AS adalah hadiah pribadi Anda. Tetapi Anda datang jauh-jauh dari Amerika Serikat, dan Anda tidak punya tempat tinggal di Tiongkok. Saya rasa tidak baik bagi Anda untuk terus-menerus tinggal di hotel. Itu tidak aman, mengapa Anda tidak membeli rumah dengan halaman di Yanjing dan lebih banyak berinteraksi dengan orang biasa, itu akan lebih membumi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris,
Coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.